geser ke yang tertutup ya, supaya tidak terlalu panas. Tapi kalau tahan panas boleh juga. Baik, shalom, selamat sore semua. Kok kayak sakit begini? Ulang lagi, selamat sore semua. Kurang makan, selamat sore semua. Saya sudah pesan, tim konsumsi aman ya semua ya? Baik, kampung tenang sudah terjaga. Ya, jadi nggak boleh ada lemes-lemes di sini. Hari ini tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Umbu Manggana. Ada yang kenal? Terlalu kenal. Ya, jadi juga bicara sama beliau dan minta izin kami hari ini mau ada kampanye di kampung halamannya, gitu ya. Nah, siapa di sini yang bagian dari keluarga besar Bapak Umbu Manggana? Semua kayaknya ya. Baik, sudah. Aman. Sekarang saya mau tanya lagi, siapa di sini yang pernah bertemu dengan Kakak Jen secara langsung? Saya kenal beberapa mukanya. Yang pasti di depan sini satu. Istrinya juga satu. Ya, siapa lagi yang pernah ketemu dengan Kakak Jen secara langsung? Oh, yang di belakang. Oh ya, Bapak ini kayak kenal. Baru 5. 6, 7, 8, 9, 10. Hah? Semua? Belum. Baru 10 dari berapa ratus ini. Kemudian, siapa di sini? Saya minggir sedikit. Siapa di sini yang pernah bertemu langsung dengan Kakak Ansi? Belum pernah? Oke, saya lagi bertanya, siapa di sini yang pernah bertemu calon gubernur atau wakil gubernur yang lain? Belum ada. Berarti satu-satunya calon dari paket gubernur, wakil gubernur tahun ini baru Kakak Jen yang masuk? Oh, kalau gitu Kakak Jen harus menang di sini. Setuju ya? Nah, Kakak Jen mau cerita sedikit. Buat sebagian yang 10 orang sudah tahu, Kakak Jen ulang sedikit. Ya. Saya masuk ke Nusa Tenggara Timur itu tahun 2015 di kota yang namanya Waingapu. Jadi untuk saya, NTT itu bukan kota Kupang. Karena rutenya itu selalu Jakarta, Denpasar, Waingapu, Waingapu, Denpasar, Jakarta. Jadi buat saya, tahun 2015, setelah puluhan tahun tinggal di luar negeri, NTT itu buat saya adalah Sumba Timur. Ya. Jadi 10 tahun lamanya sekarang ini sudah masuk tahun ke-10 pelayanan di Sumba Timur. Saya masuk lewat pelayanan misi gereja. Ya. Tahun 2015 saya membuat lewat pelayanan gereja, saya juga memilih masuk ke pelayanan sosial. Artinya apa? Saya mau membantu para guru pada saat itu. Saya bantu guru-guru honorer yang buat saya hidupnya sangat kasihan. Saya lama 20 tahun di luar negeri, Bapak Mama. 20 tahun di luar negeri, pulang ketika di Sumba itu, pada saat itu gaji guru honorer atau honor guru honorer itu hanya 200.000 satu bulan. 200.000 satu bulan, tahun 2015. Lalu saat itu kita berpikir, ini guru-guru itu kasih makan, kasih pelajaran anak orang. Tapi dia pikir juga anak di rumah nggak bisa makan. Betul? Akhirnya apa? Kita berikan bantuan operasional, lalu kita berikan pelatihan guru-guru, supaya guru-guru bisa mengajar dengan baik, terutama di bidang matematika.
anak belajar matematika itu susah, apalagi gurunya yang harus mengajar matematika. Ya, jadi prinsip kita, kalau gurunya pintar, anaknya. Kalau gurunya tidak pintar, maka anak-anaknya tidak, kabur. Nggak mau sekolah, bolos. Itu yang terjadi. Akhirnya kita melatih guru-guru sampai salah satu anak didik kita menjadi kepala sekolah terbaik di Indonesia dari Sumba Timur. Nah, kemudian beralih lagi ke pelayanan pendidikan di universitas. Ini anak-anak banyak yang cerdas, meskipun dari kampung. Mereka mau sekolah, tapi banyak yang putus. Kenapa? Biaya. Kita bentuklah namanya program beasiswa. Enggak jauh-jauh di mana? Unkriswina dekat dari sini. Universitas Kristen Wira Wacana. Siapa yang punya anak-anak sekolah di sana? Nah, ada dua. Saya adalah donatur tetap pemberi beasiswa setiap tahun untuk Universitas Kristen Wira Wacana, dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Dari dana pribadi. Puji Tuhan, sampai saat ini anak beasiswa saya sudah mencapai 77 anak. 77 anak yang sekolah itu beasiswanya 4 tahun. Bukan 1 semester, bukan 1 tahun. Karena prinsip saya, kalau anak ini disekolahin 1 semester atau 1 tahun, lalu semester berikutnya bagaimana? Lalu tahun berikutnya bagaimana? Kan masih sama-sama belum punya pendapatan. Jadi anak itu tetap akan putus sekolahnya. Makanya kenapa program beasiswa itu harus sampai selesai. Itu yang kita lakukan. Nah, ada sekarang anak-anak sudah menjadi hebat, ada yang sudah di Jerman, ada yang sudah kerja, ada yang sudah punya karir yang bagus, ada yang sudah mendapatkan hadiah perlombaan sampai 180 juta, ngadu lagi sama saya. Dia bilang, ibu saya dapat hadiah 180 juta. Bagus untuk kamu, saya tidak minta sepeser pun. Tapi kamu harus menolong keluarga kamu di kampung, dan kamu yang harus menolong mereka. Jadi saya tolong 1 anak, dia tolong keluarga. Saya tolong 1 anak, dia tolong keluarga. Saya tolong 1 anak, dia tolong keluarga. Sudah banyak keluarga yang saya tolong karena saya tolong anaknya. Nah, seiring waktu berjalan, terjadilah musibah. Yang namanya di sini itu, pertama kita punya Seroja tahun 2021, ingat tidak? Badannya besar tidak? Listrik mati. Ya kan? Jalan banyak yang putus. Pada waktu itu, jembatan apalagi? Jembatan juga sama. Pada waktu itu, saya bersama tim Unkriswina, saya kan di logistik. Jadi saya kumpulkan distributor-distributor lokal, kumpul di Unkriswina, kita bentuk paket sembako 1.500 paket hari kedua setelah kejadian. Saya ada di sini, Bapak Mama, saya tidak pulang. Bandara tutup dan banjir. Jadi saya di sini membentuk 1.500 paket sembako, saya turun langsung, terutama yang saya paling ingat itu di kiri tanah. Saya turun langsung. Saya pakai sepatu karet, saya bawakan bantuan, saya langsung lepas di sana. Ya, bukan cuma bantuan saja yang diambil, sepatu karet saya juga ikut diambil juga. Betul. Nah, kemudian terjadi juga COVID. Waktu COVID itu banyak yang meninggal, ingat tidak? Banyak. Apalagi kita di Sumba ini suka cium hidung. Betul tidak? Kalau COVID yang namanya cium hidung langsung menular satu sama lain. Ya kan? Nah, waktu itu saya tidak mendapatkan vaksin untuk Sumba, tapi saya dapat 7.000 dosis untuk Nusa Tenggara Timur. 2.000 saya suntik di Kabupaten Kupang, karena dekat. Vaksinnya kan harus dingin, Bapak Mama. Jadi saya ambil dari Kupang langsung bawa ke Kabupaten, 2.000 suntik di sana, 5.000 saya suntik di Kabupaten Malaka.
darurat, pakai tenda begini, suntik semua. Nah, pada saat itu, inilah lucunya, saya bilang, inilah lucunya masyarakat saya yang ganteng-ganteng dan tinggi besar, cantik-cantik, tatonya di mana-mana. Ya, siapa yang punya tato? Tidak ada. Oh, tidak ngaku. Yang cowok-cowok pada punya tato, diumpet-umpetin. Tapi ternyata begitu keluar jarum suntik, lari semua. Malu sama tato. Ya. Apa yang kita lakukan? Panggil. Nah, ini tatonya banyak ini jelas. Harus berani sama jarum suntik. Kita panggil, kita minta bantuan oleh TNI, kita bawa orang, kita bawa ke Rujak. Waktu itu Rujak Bupati, kita suntik banyak orang dan kita suntik kalau perlu suntik di tatonya. Supaya pada sehat. Jadi suka duka itu saya laluin di sini, di NTT sini. Suka duka bersama. Nah, kemarin waktu pileg, saya mendapatkan suara dari Sumba itu 17.000 lebih. 17.000 lebih. Ya. Total suara 46.000 lebih. Tapi partai mantan tidak lolos. Jadi saya tidak bisa duduk di Senayan. Mungkin itu rencana Tuhan. Setelah tidak bisa duduk di Senayan, Tuhan suruh kamu jadi wakilnya Kakak Ansi aja sudah. Kamu duduk di Kupang. Ya, tidak boleh keluar dari NTT. Nah, sekarang orang suka bertanya, apa yang Ibu Jen sudah perbuat? Itu sudah saya nyatakan. Kalau buat saya dan Kakak Ansi, tadi saya sudah cerita sebagian. Buat saya dan Kakak Ansi itu jelas. Ya, kita sudah berbuat dulu di masyarakat, Bapak Mama, baru kita berani menjadi calon. Betul tidak? Kita sudah berbuat dulu di masyarakat, baru berani menjadi calon kepala daerah. Bukan jadi calon, kalau ngomong kosong, eksekusinya kapan-kapan. Ya. Kita sudah kerja di masyarakat. Kakak Ansi waktu dia di DPR RI itu banyak memberikan bantuan. Karena dia di Komisi 4. Peternakan, pertanian, kehutanan, dan perkebunan. 4. Dan dia berikan bantuan itu lebih dari 300 miliar untuk NTT. Contohnya, bantuan alat traktor besar itu sampai ke Wepoli Amfuang Tengah. Itu daerah susah itu. Memangnya Kementerian Pertanian tahu Wepoli itu di mana? Tidak kan? Hanya karena seorang Ansi Lema, dia memberikan bantuan itu ke sana. Dan juga bantuan untuk Sumba tuh banyak sekali yang saya tidak bisa list satu persatu karena saya nggak ngerti namanya itu. Combine harvester, irigasi sekunder, pusing. Sapi ongo ya. Ya. Jadi banyak sekali bantuan yang sudah dia lakukan. Kakak Ansi itu, dia berani tolak sogokan, dia berani tolak amplop, dan dia tolak orangnya juga. Jadi artinya apa? Buat kita berdua, kita ini hidup cukup. Ya, cukup. Tapi menjadi punya kekuasaan, itu kita bisa lebih melakukan banyak hal untuk masyarakat. Betul, saya nggak bohong. Contohnya bagaimana? Saya sudah sampai Pino Pahar, Bapak Mama. Pino Pahar, Warna Bela, Lailunggi, Ngadungala, itu saya sudah lewat. Sudah masuk. Saya tahu persis keadaannya seperti apa di selatan. Ya. Berapa banyak gubernur dan wakil gubernur yang sudah pernah melewati masa-masa itu. Nah, Kakak Ansi dan Kakak Jen, konsepnya adalah dia ada di baju, yang pakai baju Kakak Ansi, Kakak Jen, di paling kiri ada tulisannya NTT, nelayan, tani, ternak. Kalau ada calon gubernur dan wakil gubernur yang bicara selain nelayan, tani, ternak, saya katakan itu omong kosong, dia tidak tahu masyarakat NTT.
masyarakat NTT itu adalah nelayan, tani, ternak. Ya. Nah, itu juga. Nah, sekarang kira-kira apa sih yang Kakak Jen dan Kakak Hansi mau lakukan? Nelayan, tani, ternak itu sudah pasti akan menjadi prioritas. Pasti. Dan karena saya itu paling lama di Sumba Timur, saya pasti akan memberikan banyak untuk Sumba Timur. Itu sudah pasti. Nggak usah ditanya. Sekarang pun sudah 10 tahun. Ya. Tapi saya juga, karena saya lama pelayanan di sini, maka saya mau menang. Betul tidak? Kita tidak mau disamakan dengan orang lain, karena kita sudah memulai yang baik di sini, kita juga mau menang dari sini. Setuju? Yang pertama, nelayan, tani, ternak. Yang kedua, koneksi infrastruktur. Tapi saya katakan di sini, jalan provinsi. Jangan, Ibu Jen, ini jalan kami depan rumah rusak. Ternyata begitu dicek, itu jalan tani, Bapak. Bukan bagian kami. Tapi kalau jalan provinsi, masuk prioritas. Yang ketiga, air, masalah air. Saya sudah bangun banyak sumur galian dan sumur bor, bahkan sebelum menjabat apapun. Saat ini saya belum menjabat apapun. Nanti saya mau ketemu lagi dengan masyarakat yang sudah saya bangun sumurnya, dan juga di SBD ada sumur bor yang saya bangun, saya mau kunjungi lagi di masyarakat. Jadi kalau masalah air prioritas atau tidak untuk Ibu? Prioritas. Siapa yang bisa hidup tanpa air? Dan lebih lagi, kita sudah bekerja untuk masyarakat memberikan air bersih bahkan sebelum menjabat. Nah. Jadi sekarang, Bapak Mama semua, kira-kira siap nggak untuk mendukung Kakak Hansi, Kakak Jen? Yakin? Dengar Kakak Hansi, Kakak Jen dari mana? Sekarang bukan dari baliho, tapi sudah bertemu langsung. Setuju ya? Nah, untuk mama-mama sekarang. Mama-mama. Saya punya program yang namanya NTT Pertiwi. Artinya apa? Saya mau perempuan itu berdaya dan punya penghasilan. Ya. Jadi bapak-bapak jangan sirik sama mama-mama. Setuju? Kalau bapak-bapak sebulan dapat 3 juta, mama-mama dapat 3 juta, kan jadi 6. Tapi kalau bapak-bapak 3 juta, mama-mama nolak, maka mama-mama akan nyari nyak begitu. Setuju? Nah, untuk mama-mama, saya akan membuat yang namanya UMKM ibu-ibu. Tapi dengan catatan. Ini catatan. UMKM ibu-ibu itu, usahanya jelas. Ya, saya nggak mau usaha ternak. Kenapa saya nggak mau usaha ternak? Karena sudah berapa kali kelompok ternak, babi saya dari 20 jadinya 7. Kayaknya setiap ada acara itu babi saya jadi korban. Ya, jadi saya tidak mau kelompok ternak. Kalau kelompok tani boleh. Kemudian mama-mama juga harus punya yang namanya rekening kelompok. Artinya apa? Uang masuk ke rekening kelompok, bukan ke rekening ketua kelompok. Setuju ya? Ketua kelompok langsung diam semua. Kenapa nggak ke rekening saya? Saya nggak mau. Karena kalau mama-mama nanti ada ketua kelompoknya kita masukkan uang, hari itu ada koperasi selamat pagi, maka tamat sudah. Betul ya? Tidak jadi usaha. Aduh, hari ini datang itu abang selamat pagi. Kemudian apa yang terjadi? Di rumah beras lagi kurang. Jadi akhirnya bukan menjadi usaha, habis oleh ketua kelompoknya. Lalu anggotanya bengong semua. Terus kita bikin usaha apa ini? Modalnya sudah habis. Maka itu saya memberikan kepada rekening kelompok. Kalau enggak bisa kasih. Kalau bisnisnya tidak jelas juga tidak kasih.
Kenapa harus tegas? Supaya betul-betul jadi usaha, bukan jadi bangkrut. Setuju ya? Setuju. Nah, itu untuk mama-mama. Kalau bapak-bapak nggak ada. Bahaya ya? Nah, ini bapak-bapak yang ngomong bahaya. Di mana bapak-bapak berkumpul, itu seperti sudah aturan umum. Ya. Kelompok UMKM bapak-bapak, di mana mereka berkumpul, berlima, bersepuluh, dikasih permodalan 5 juta, kita tahu hasilnya apa? Surya 12, peci, apa lagi? Kartu, apa lagi? Nah, ini bapak-bapak juga yang ngomong ini. Jadi tidak bisa untuk UMKM bapak-bapak. Bahaya. Ya. Nah, itu program Ibu Jen. Kalau program beasiswa, nggak usah diomong, saya tetap lanjutkan. Dan saya berikan yang namanya gerakan 1000 laptop. Supaya anak-anak nggak ngoceh mau sekolah, nggak punya. Sekarang ini, tapi laptopnya laptop sekolah ya, Bapak Mama, bukan laptop main game. Jadi laptop yang betul-betul fungsinya untuk sekolah. Saya tahu harganya berapa, itu tidak mahal. Karena bukan laptop untuk main game. Saya tidak kasih untuk main game. Ya. Nah, kemudian yang terakhir juga, ini kita di Sumba ini kan sinyalnya susah. Betul tidak? Percaya atau tidak, Kakak Ansi, Kakak Jen sudah menggerakkan perhubungan dan Menkominfo untuk apa? Membantu masyarakat supaya kita menambah power. Jadi program-program kita ini program-program yang realistis. Bukan program-program yang tidak bisa dijalankan. Begitu loh. Setuju? Program-program yang masyarakat bisa nikmati. Kira-kira kalau di sini banyaknya petani atau peternak? Petani. Apa yang paling petani butuhkan? Pupuk, bibit, traktor tangan atau besar? Tangan. Traktor tangan dan besar ya. Dua-duanya butuh katanya. Jadi banyak lahan vakum dong, nggak bisa digemburkan dong, nggak bisa digaruk ya. Baik. Nah, kalau begitu memang sudah tepat. Kakak Ansi dan Kakak Jen itu memang fokusnya hanya nelayan tani ternak, nggak ada yang lain. Betul, kita ada pariwisata, tapi sektor pariwisata masih kecil. Yang banyak adalah nelayan, tani, dan ternak. Tapi Bapak Mama semua, saya tidak bisa melakukan banyak hal kalau kita tidak menjabat. Betul tidak? Betul. Artinya, kalau tidak menang, apa yang saya katakan sulit dilakukan. Program beasiswa betul saya akan lakukan, tapi 3 anak 1 tahun. Bantuan bibit betul saya lakukan, paling 200-300 kilo. Pupuk bisa saya lakukan, paling banyak 25 ton 1 kontainer, itu bisa saya lakukan secara pribadi. Saya nggak bisa lebih. Jadi artinya, kalau Bapak Mama pengen kita yang membantu, maka kita harus menang. Jadi bisa dukung Kakak Ansi, Kakak Jen? Yakin? Yakin? Yakin ya? Kakak Ansi, Kakak Jen nomor berapa? Saya kasih tahu. Rahasia. Ya. Kalau kemarin Februari buka kertasnya besarnya seperti karpet. Betul tidak? Cari namanya. Pusing. Kalau sekarang buka kertasnya, cari yang perempuan karena cuma itu satu-satunya. Bisa? Kalau lupa muka calon yang lain, udah cari yang rambutnya paling panjang. Nah itu sudah. Ya. Nah, Bapak Mama semua, saya di sini berbicara sebagai calon wakil gubernur. Saya tidak membahas bupati atau wakil bupati. Saya pakai konsepnya teh pucuk. Ya. Apapun makanannya, minumannya teh sosro, teh pucuk lah gitu. Ya, di sini banyak teh pucuk kan? Nah,
Apapun makanannya, minumannya, teh pucuk. Berarti siapapun bupatinya, maka gubernurnya antigen. Bisa? Kenapa saya tidak mau membahas bupati? Yang pertama, kita tidak tahu siapa yang akan menang. Betul? Siapapun yang akan menang di level kabupaten. Kalau kakak Ansi dan kakak Jen yang gubernur dan wakil gubernur dan mereka macam-macam, saya tinggal tidak tanda tangan, selesai. Ya. Yang penting yang menjadi gubernur dan wakil gubernur itu harus orang yang perhatian sama masyarakat seperti yang kakak Ansi dan kakak Jen sudah lakukan. Nggak usah malu mempromosikan kakak Ansi, kakak Jen. No. Ya. Kalau kita malu, mungkin banyak korupsinya. Kita tidak malu bicara depan karena kita tidak ada dosa politiknya. Kakak Jen tidak pernah korupsi, demikian juga kakak Ansi. Kakak Jen kerja di masyarakat, demikian juga kakak Ansi. Jadi nggak usah malu mempromosikan, menceritakan tentang kakak Ansi, kakak Jen, karena memang kita bukan orang yang memalukan. Setuju? Setuju. Nah, jadi sekarang punya handphone? Ya. Ada punya handphone? Ya. Nah, punya WA? Ya. Ya? Punya bisa telepon? Bisa. Ada juga yang ngomong, nggak punya data, Bu. Nah, ini repot. Ya. Pokoknya selama punya handphone, punya WA, punya saudara, bukan? Teman? Adik? Kakak? Sepupu? Mantan pacar? Nah, semuanya dikontak. Pilih kakak Ansi dan kakak. Ya, kalau yang mantan pacarnya ada di semua kabupaten, boleh juga dikontak. Ya. Kalau punya saudara mungkin di Nagekeo, boleh dikontak. Kalau punya saudara di Manggarai, silakan dikontak. Kakak Ansi, kakak Jen. Kakak Jen sudah masuk kampung saya. Bisa? Nah, kemudian juga untuk yang terakhir saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kenapa? Karena mungkin saya akan perlu waktu lama untuk kembali ke sini. Saya harus mengatakan saat ini adalah saat sulit buat kami. Kenapa begitu? Waktu sisa 48 hari masa kampanye. Habis itu ada 3 hari masa tenang, yang saya sebut masa tegang. Ya, bukan masa tenang. Tapi ada 3.442 desa yang harus kami kunjungi. 3.442 desa, 22 kabupaten kota, 300-an kecamatan. Pala cuma 1, tangan 2, kaki 2. Otaknya 1. Jadi Bapak Mama, saya mohon maaf kalau mungkin saya perlu waktu untuk kembali ke tempat ini. Makanya tadi ada orang-orang ganteng yang saya kukuhkan jadi tim pemenangan. Mereka yang akan mewakili saya di Kecamatan Umalungu. Bisa ya? Oke. Kalau saya sebut, karena saya di gubernur, maka kalau saya sebut NTT, jawabnya menyala kakak. Bisa? Bisa? Coba tes. NTT. Kurang kompak ini. Kurang kompak. NTT. Perempuan kita kalah dari laki-laki. Coba ulang lagi. NTT. Nah, gitu. Baik, sekian dulu dari saya. Shalom, selamat sore. Tuhan berkati kita semua.